Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 5 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut kategori kafir atau non-muslim merupakan istilah yang tidak relevan dalam negara bangsa modern. Yahya mengatakan gagasan tersebut merupakan kesimpulan yang disepakati oleh ulama PBNU. Hal ini berkaitan dengan upaya mengurangi permusuhan antar umat beragama. Kami pada waktu itu dengan membuat kesimpulan bahwa kategori non-muslim atau kafir sesungguhnya tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern, kata Yahya dalam webinar Majelis Ulama Indonesia MUI Rabu 30 Maret yang lalu. Nah pemirsa, benarkah argumentasi dari Gus Yahya tersebut? Apakah argumentasi tersebut syarat dengan spirit liberalisme dan bagaimanakah memposisikan kafir dan muslim di dalam Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang peneliti Balaghah Al-Quran dan Hadis Nabawi, Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana ini kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebagaimana pemberitaan yang beredar, ini kan baru-baru ini Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau yang biasa kita sebut dengan Gus Yahya mengingatkan status kafir atau non-muslim sesungguhnya tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern. Hal tersebut beliau sampaikan di dalam acara webinar Komisi HLNKI MUI dengan judul Turn Back Islamophobia. Nah, menurut Ustadz, benarkah argumentasi dari Gus Yahya tersebut? Bagaimana tanggapan dari Ustadz Irfan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Berkaitan dengan relevan dan tidak relevan, ketika kita sematkan penilaian relevan dan tidak relevan kepada Al-Quran, kepada konsep-konsep suatu ajaran yang diturunkan dari ajaran Al-Quran, tentu yang perlu kita pertanyakan standar relevan dan tidak relevannya itu apa? Karena kalau kita bicara yang pertama tentang konsep Al-Quran, itu kan sudah maklum adanya. Dan saya kira ini sesuatu yang sudah sering dibahas oleh para ulama lintas mazhab, para ulama lintas disiplin keilmuan bahwa Al-Quran wal Islam sholihun li kulli zamanin wa makanin. Al-Quran, konsep-konsep ajaran Al-Quran itu dia sholih, cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Kalau kita bicara tentang setiap zaman, artinya mau zaman kuno maupun zaman modern, itu pada prinsipnya Al-Quran layak. Konsep-konsep Al-Quran itu layak kemudian untuk diterapkan. Nah, dalam hal ini, kalau kemudian demokrasi sebagai ajaran kuno atau Yunani kuno, itu masih dianggap relevan di zaman sekarang, meskipun jelas malah menimbulkan banyak kerusakan, menimbulkan banyak kerugian bagi umat Islam, dan jelasnya demokrasi bertentangan dengan Islam, itu malah diterapkan. Lalu kenapa kemudian ajaran Al-Quran? Karena kalau kita bicara tentang tadi kategorisasi iman dan kufur, mukmin dan kafir, mau istilah mukmin, istilah kafir, atau istilah kafir, atau padanannya yakni non-muslim, itu kan istilah-istilah yang jelas muncul kategorisasi itu dari konsepsi Al-Quranul Karim itu sendiri. Maka pertanyaan yang pertama, pada sisi mana tidak relevan? Padahal ajaran Al-Quran tentu merupakan ajaran yang salih, yang cocok sesuai untuk setiap masa, termasuk juga di dalam konsep relasi kehidupan bernegara dalam konsepsi modern saat ini. Karena yang namanya Al-Quranul Karim, ketika kita yakini ajaran-ajaran tersebut katakanlah relevan untuk setiap masa, berarti mencakup masa sekarang.
Terlebih yang ingin saya tunjukkan begini, kalau kita bicara tentang kategorisasi mukmin dan kafir misalnya, bahkan di dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Jadi ada kamus judulnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Di dalam kamus ini kamus yang memuat istilah-istilah di dalam Al-Quran. Istilah kaf, fa, dan ro, dibaca kafar atau dibaca kufrun, itu sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran. Bahkan saya temukan ratusan itu istilah ini di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian kategorisasi ini itu kita hilangkan? Tidak mungkin, karena Al-Quran memunculkan suatu istilah berikut dengan konsepnya. Karena di dalam kaidah bahasa dikatakan likulli dalil madlulun. Dalam arti kan jelas, untuk setiap kata istilah itu ada konsepsinya. Munculnya istilah alladzina kafaru, alladzina amanu, munculnya istilah al-mu'minin, wal kafirin, atau kufar, atau kafaroh, itu kan menunjukkan bahwa istilah kafir itu menunjukkan ada konsepsi yang ditegaskan oleh Al-Quran. Nah, kalau kemudian dikatakan tidak relevan, maka perkataan klaim yang mengatakan kategorisasi ini sudah tidak relevan di zaman sekarang, seakan-akan itu ingin mengatakan bahwa konsep Al-Quran ini tidak relevan kemudian diterapkan di zaman sekarang. Nah, ini kan tentu perkataan yang berbahaya dan saya kira perlu dikritisi. Terlebih kategorisasi ini dimunculkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena kategorisasi mukmin dan kafir itu imbasnya panjang. Nanti berkaitan dengan konsep-konsep hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariah. Sebagai contoh, misal Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang kafir harbi, kafir al-dhimmah, para a'imah, bahkan sampai kepada konsep tentang status darul Islam, darul kufri, itu kan konsep-konsep tersebut muncul dan dimunculkan karena dia menunjukkan konsep-konsep rinci di dalam hukum Islam sendiri. Sebagai contoh, seorang muslimah kan tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir atau laki-laki non-muslim. Istilah kafir itu istilah Qur'ani. Dan tadi yang saya tunjukkan di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran itu banyak istilah kafir dengan turunan-turunan kata atau padanan-padanan katanya di dalam bahasa Al-Quran Karim sendiri. Tidak mungkin kemudian bisa kita hilangkan. Karena kita orang-orang mukmin meyakini setiap ajaran Quran, setiap konsep dalam Al-Quran, setiap istilah dalam Al-Quran itu mengandung ajaran-ajaran yang agung. Dan jelasnya tadi, konsep kategorisasi kafir dan mukmin di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, itu relevansinya dengan banyak hal. Sebagai contoh, seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki kafir atau laki-laki non-muslim. Begitu pula misal seorang yang non-muslim, atau istilah Qur'annya, yakni orang yang kafir, kalau bahasa Indonesia mungkin non-muslim dan kafir itu kan dua-duanya diadopsi. Kalau bahasa Al-Quran, jelas istilah kafir yang diadopsi. Tapi semakna kan jelas. Dalam hal ini, dalam Islam bisa ada konsep di mana orang yang kafir tidak boleh kemudian menjadi pemimpin negara atau menjadi khalifah. Ini merupakan ajaran yang agung dan wajib dihormati. Dan ajaran ini wajib dihormati sebagai bentuk toleransi terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebagai contoh dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Di sini Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Kalau kemudian Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman, untuk apa? La tattakhidul yahuda wan nasara. Itu artinya al-yahud wan nasara bukan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman dilarang menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia, yakni sebagai pemimpin mereka. Artinya konsep ini konsep pemimpinan agung di dalam konsep bernegara, di antaranya di dalam Islam, bahwa tidak boleh seorang khalifah pemimpin umat Islam bisa dari kalangan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Kenapa? Terakhir, karena dalam konsep kategorisasi ini, dalam konsep pemimpinan ini, Islam tentu menghendaki seorang pemimpin ketika memimpin umat Islam dengan aturan-aturan Islam, bukan dengan aturan-aturan non-Islam. Kenapa? Karena orang yang non-Muslim tentu ketika mereka mengatur orang-orang beriman yang ada, mereka akan mengatur dengan aturan-aturan non-Islam. Islam disisihkan. Jadi bertentangan dengan konsep kebaikan bagi kehidupan, di mana kehidupan semata-mata menjadi baik dengan Islam. Itu keyakinan Islam dan kaum muslimin yang wajib dihormati, toleransi.
Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian bagaimanakah seharusnya kita memposisikan kafir dan muslim di dalam Islam? Bisa dijelaskan Ustaz Irfan? Kita wajib tentu menjadikan konsep kafir dan mukmin ini sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, ajaran Quran dan Sunnah itu sendiri. Ketika kemudian misal Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Ta'ala bisa menggambarkan tadi itu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzunna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 4, di sini kan Allah menggambarkan sebagai contohnya konsep yang sangat relevan. Orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina kepada Nabi SAW, tapi katakanlah unzurna. Dan dengarkanlah perintah ini walil kafirin, dan bagi orang-orang yang kafir azabun alim. Semata-mata bagi orang-orang yang kafir terdapat azab yang teramat sangat pedih. Nah, ayat ini kan jelas menunjukkan konsep ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Jadi di dalam teori seni ilmu badi ini menunjukkan dua konsep yang berkebalikan seni. Menunjukkan kontras, berarti menunjukkan perbedaan. Menunjukkan apa? Berarti kategorisasi. Ya. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Istilahnya kafiri. Ya. Nah, jadi dalam pembaca terhadap ayat-ayat semacam ini, tentu kita perlu memahami dengan perspektif Islam sendiri, bukan dengan perspektif liberal. Ketika orang-orang liberal berbicara tentang konsep tadi misalnya kafir, kan seringkali beralasan bahwa kategorisasi ini harus dihilangkan demi menghilangkan permusuhan. Pertanyaan saya, apakah kemudian Al-Quran dengan kategorisasi ini muncul untuk menunjukkan katakanlah unsur-unsur permusuhan itu sendiri? Pada kenyataannya ini bukan untuk permusuhan, tapi untuk menunjukkan pembedaan, di mana pembedaan tadi menunjukkan kategorisasi perincian dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Jadi merupakan bentuk penjagaan terhadap Islam. Ketika muslimah dilarang menikah dengan laki-laki kafir atau laki-laki non-muslim, itu kan menjaga agamanya kaum muslimah, dan itu merupakan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau kita bicara tentang mendudukan konsep ini, ya jelas konsep ini tadi berangkat dari pemahaman Al-Quran, salihun li kulli zamanin wa makanin. Kalau kita mengklaim dan kita meyakini Quran itu relevan untuk setiap waktu dan tempat, maka ajaran-ajaran di dalamnya termasuk kategorisasi iman dan kafir, mukmin dan kafir itu tetap berlaku. Termasuk juga ayat yang mengatakan, termasuk juga ayat yang kemudian mengajarkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kufurlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Nah, ini kan pasal Quran. Kategorisasi ini penting karena ini berbicara tentang prinsip-prinsip keimanan, di mana seorang mukmin dituntut untuk meyakini kekafiran orang yang tidak beriman dan tidak berislam. Jadi dalam hal ini menyikapi atau mendudukkan kategorisasi ini konteksnya berbicara tentang konsep-konsep prinsip di dalam keyakinan dan di dalam keberislaman dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan itu sendiri. Tidak bisa itu dikaburkan, tidak boleh kemudian dihapuskan. Kalau kemudian dihapuskan, ini konsekuensinya akan berimbas kepada penghapusan banyak hukum-hukum syariat Islam, dan ini berbahaya. Ya, baik. Lantas kemudian berarti istilah kafir yang dijadikan sebagai faktor ya, menurut mereka ini untuk menjadi faktor memecah belah antar umat beragama. Apakah ini hanya sekedar klaim atau berdasarkan fakta, atau sebenarnya seperti apa ini Ustadz melihatnya? Pertanyaan saya, ketika Nabi SAW dahulu kala misalnya dengan Al-Quran mengajarkan konsep ini dari dulu, yang terjadi adalah orang-orang non-muslim yang kemudian tunduk kepada daulah Islamiyah, kepada khilafah, dari mulai darah, kehormatan mereka, harta mereka, itu dijaga oleh khilafah. Justru terjadi di zaman sekarang. Pertanyaan saya, pertanyaan mendasarnya adalah, dulu konsep ini kan sudah ada semenjak apa diturunkan. Dari semenjak masa baginda Rasulullah, lalu masa para khulafaur rasyidun. Konsep ini tidak pernah dipersoalkan.
kategorisasi iman dan kafir, orang kafir kemudian dirinci, ada kafir harbi, ada kafir muahid, ada kafir zimmi, itu kan status-status pembahasan berkaitan dengan pembahasan fikih menyikapi bermuamalah dengan orang-orang yang non-muslim atau orang kafir itu sendiri. Nah, kategorisasi ini harus difahami secara lengkap. Dalam hal ini, Nabi SAW bahkan mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang kemudian menyakiti seorang kafir zimmi, maka sungguh dia telah menyakiti diriku. Itu menunjukkan adanya konsep di mana Islam melindungi darah, kehormatan, dan juga harta kafir ahlu zimmah, yakni orang-orang kafir yang terkategori tunduk kepada negara Islam atau daulah khilafah. Bandingkan dengan zaman sekarang. Ketika kemudian umat Islam hidup di bawah pimpinan kapitalisme atau bahkan sebelumnya komunisme, yang ada umat Islam menjadi korban bulan-bulanan pembantaian, pembunuhan, sampai sekarang Rohingya, kaum muslimin di Palestina dengan pendudukan kafir Yahudi, termasuk kaum muslimin di Rohingya, kaum muslimin katakanlah di India, yang kemudian dilarang untuk ini itu, termasuk dilarang katakanlah menggunakan identitas kemuslimahan berupa jilbab. Itu kan bukti bahwa yang menimbulkan permusuhan itu dalam arti jelas permusuhan yang negatif dan mengandung kezaliman itu bukan Islam dan ajaran kaum muslimin, yang ada malah Islam menjadi korban. Ajaran ini sudah ada dalam Al-Quran semenjak dulu kala. Yang terjadi justru orang-orang kafir ahlu zimmah itu mereka yang tunduk kemudian kepada hukum Islam, kepada daulah khilafah Islamnya, justru dijaga hak-haknya. Dalam hal ini tentu beda ketika kita berbicara tentang kafir harbi, di mana Nabi SAW itu menunjukkan ada kategorisasi tadi berikut dengan bagaimana menyikapi status orang-orang kafir itu sendiri. Kepada kafir harbi yang jelas-jelas memerangi umat Islam, memerangi Islam dan kaum muslimin, tentu tidak ada bahasa lain kecuali bahasa perang, karena mereka sendiri jelas memerangi umat Islam, memerangi Islam kaum muslimin. Itu pada tempatnya kemudian Islam pun juga menghadapi mereka dengan kekuatan yang serupa atau bahkan lebih itu sendiri. Jadi dalam hal ini ikhwatul kiram, kategorisasi ini sangat-sangat relevan karena sampai sekarang ada kemudian orang-orang yang tidak beriman dan ada pula kemudian orang-orang kafir yang justru malah memusuhi umat Islam. Nah, terakhir tentang ini. Kenapa kemudian istilah ini dimunculkan? Opini dimunculkan. Pada saat yang sama, opini yang sama justru lahir dari kelompok yang sama, di mana mereka memunculkan kategorisasi Muslim radikal, Muslim modern. Kalau bicara tentang alasan, kita hilangkanlah istilah kafir kepada orang-orang kafir. Hilangkan konsep atau paradigma ini untuk agar mengurangi kebencian dan permusuhan. Pertanyaan saya, kenapa pada saat yang sama kemudian umat Islam malah dikotak-kotakan di balik isu radikal dan modern? Umat Islam yang jelas-jelas katakanlah para ulama dan dai yang kritis, lalu di stigma negatif, mengandung fitnah, mengandung stigma yang buruk, demonstrarisasi, tidak boleh diundang, tidak boleh dibicara, diberikan kesempatan bicara dan sebagainya, di balik isu tadi penyematan predikat radikal misalnya. Itu jelas-jelas mengandung permusuhan kepada sesama umat Islam, memecah belah barisan umat Islam. Jadi kalau kita mau konsisten, kenapa kemudian isu tentang stigma kafir dan non-muslim itu dikaburkan, dihilangkan, yang ada justru malah umat Islam yang digembor-gemborkan, dipecah belah di balik isu radikal dan moderat. Nah, ini kan tentu menjadi hal yang aneh. Yang diuntungkan itu bukan Islam kaum muslimin, justru malah Islam kaum muslimin yang dijadikan bulan-bulanan di balik isu radikal dan isu moderat itu sendiri. Nah, ini lalu salam. Ya, baik Ustaz. Ini kemudian terkadang juga ada sebagian dari orang-orang yang berpendapat bahwa Rasulullah tidak menggunakan istilah kafir ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, benarkah anggapan dari mereka ini, Ustaz? Pertanyaan saya, apakah kemudian ayat-ayat Quran itu yang sudah diturunkan kepada Nabi SAW tidak berlaku di Madinah? Nah, ini kan pertanyaan paling mendasar. Ayat-ayat yang Allah turunkan baik pada periode Makkah maupun juga pada periode Madinah, ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah, yang jelas semua konsep alladzina kafaru, alladzina amanu, itu tetap berlaku.
ayat yang kemudian misal ayat yang di dalam Al-Baqarah 4 itu yang kemudian mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Apakah kemudian ayat ini tidak berlaku ketika Nabi SAW di Madinah? Justru ayat ini menggambarkan kelakuan orang-orang Yahudi yang kemudian mengolok Nabi SAW. Ya. Itu jelas-jelas ayat tersebut mengungkapkan istilah walil kafirin, dan bagi orang-orang yang kafir, khususnya orang-orang Yahudi ini, azab yang teramat sangat pedih karena mereka mengolok-olok Nabi SAW itu sendiri. Bahkan diancam kan dalam hal ini orang yang mengolok-olok Nabi SAW ini terancam itu hukuman dihukum mati, kemudian mereka diam. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, pada sisi mana kemudian tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Termasuk juga ayat Al-Baqarah 102 yang menggambarkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ayat ini berbicara tentang perdebatan Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi itu mengungkapkan istilah kufur, setan-setan itu yang kufur. Jadi pada sisi mana kemudian Nabi SAW tidak menyebutkan? Padahal Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Jadi lisanul hali afsam min lisanul maqali, orang bisa mengaburkan hakikat dari ajaran-ajaran ini. Pada saat yang sama Nabi SAW justru tadi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang juga mengandung konsep iman dan kafir, dan juga di sisi lain Nabi SAW pun juga di dalam as-sunnah itu jelas secara fi'liyah, secara qauliyah ucapan, secara perbuatan menunjukkan ada pembedaan kategorisasi tadi. Ketika Nabi SAW bisa bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani, itu konsep di mana? Itu konsep di Madinah. Hadis itu hadis yang pasti diucapkan pada kurun ketika Nabi SAW menegakkan daulah Islamnya di Madinah. Kenapa? Karena konsep dhimmi itu ada ketika Nabi SAW menegakkan daulah Islamnya di Madinah. Pada sisi mana kemudian Nabi SAW tidak mengajarkan konsep kategorisasi ini? Itu kan sangat-sangat tidak literate. Literaturnya jelas. Di dalam hadis SAW dikatakan man ada dhimmiyan, siapa yang menyakiti seorang dhimmi, yakni kafir dhimmi, itu maklum, maknanya jelas. Maksudnya adalah kafir yang kemudian tunduk kepada daulah Islamnya di Madinah ketika itu, maka man ada dhimmiyan faqad azan, maka sungguh dia telah menyakiti diriku. Itu kan kategorisasi, berarti ada dengan perincian konsep. Nah, pada saat yang sama Nabi SAW juga memerangi orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka orang apa? Jelas mereka orang kafir, dan status mereka adalah kafir harbi, yakni kafir yang muhariban fi'lan, jelas-jelas secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa diperangi? Karena ada konsep kategorisasi tadi. Kata siapa kemudian Nabi SAW di Madinah? Tidak mengajarkan konsep ini. Dan di Madinah, dan perang Badar, kapan kejadiannya? Itu di bulan Ramadan Al-Mubarak, pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu apa? Konsep namanya. Konsep kategorisasi berikut dengan konsep bagaimana kita menyikapi orang-orang kafir harbi itu sendiri. Itu ada dalil dalam as-sunnah. Dan itu ajaran yang mulia bagi Nabi SAW. Kalau kemudian kita katakan ajaran ini negatif, sama saja. Kita ingin menuding ajaran Quran dan sunnah itu ajaran negatif. Waliyahzubillah. Tidak ada orang mukmin yang berhak mengatakan semacam itu, kecuali orang-orang yang rusak keyakinannya. Waliyahzubillah. Ini hati-hati. Ya, baik, Ustaz. Lantas kemudian kalau panjenengan melihatnya, apakah dimunculkan anjuran untuk tidak menggunakan istilah kafir, terus menggantinya dengan istilah non-muslim, apakah ini ada agenda tersembunyi begitu? Dan apakah ini juga ada motif politiknya atau seperti apa ini jenengan melihatnya, Ustaz? Prinsip lisanul hali afsam min lisanil maqali, bahasa keadaan fakta di lapangan lebih fasih daripada bahasa klaim semata. Jelasnya kita mendapati indikasi gejala-gejala. Yang pertama, ini tentu jelas kita bisa mencium bau yang sangat kuat dari aroma politik. Ada unsur kepentingan politik di sana. Nah, buktinya yang pertama, kenapa kemudian kategorisasi kafir ini dikaburkan?
disematkan kepada orang-orang yang jelas secara prinsipil bagi keyakinan seorang mukmin dan muslim, dan ini wajib dihormati, kita meyakini mereka memang orang-orang kafir, itu bahasa Quran, kan begitu. Kenapa kemudian dikaburkan? Pada saat yang sama, umat Islam justru malah dipecah belah di balik isu muslim radikal dan muslim modern. Yang diuntungkan ini bukan Islam dan kaum muslimin. Siapa coba yang diuntungkan dalam isu-isu semacam ini? Dalam isu pecah belah radikal dan modern, itu Islam kaum muslimin yang dirugikan. Karena dicitra burukan adalah umat Islam, terutama para ulama dan dai yang kritis itu. Disematkan kepada mereka predikat, oh ini mah muslim radikal, tidak boleh diundang. Nah, itu kan mengandung fitnah, itu kan mengandung monsterisasi, mengandung unsur kebencian jelas, mengandung unsur pemusuhan jelas. Digiring umat untuk memusuhi para ustadz-ustadz, para ulama yang dilabeli radikal ini. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian kategorisasi iman dan kafir yang merupakan ajaran prinsip di dalam Islam dikaburkan? Pada saat yang sama isu tadi itu predikat radikal justru malah cukup aktif kan, digembar-gemborkan hingga muncul banyak persekusi, hingga muncul kemudian banyak kriminalisasi, stigmatisasi, monsterisasi terhadap Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Yang diuntungkan ini bukan Islam kaum muslimin. Maka di sini kita melihat ada unsur politik yang kuat, di mana Rand Corporation itu kan di tahun 2000-an pernah merilis kemudian saran untuk tadi melakukan politik divide et impera, memecah belah antara kaum tradisionalis dengan apa yang kemudian mereka sebut dengan kaum fundamentalis atau radikalis. Jadi dimunculkan kemudian istilah-istilah itu diarahkan untuk tadi bentur-benturkan. Padahal Islam ya Islam, dan ini tentu tidak menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Ini berbahaya. Itulah alam. Ya baik Ustaz, terakhir Ustaz, kalau memang ada kemungkinan syarat akan politik begitu di sana, kemudian kira-kira umat Islam harus seperti apa? Apa urgensi dari umat Islam untuk memahami politik? Lalu juga apa dampaknya jika umat Islam hingga saat ini tidak sadar akan pentingnya hal tersebut? Ini menarik. Pertanyaan ini relevan dengan penjelasan pakar usul fikih, pakar tafsir Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arsta di dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir ketika beliau menafsirkan ayat yang mengandung kategorisasi iman dan kafir tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirina adzabun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kata ra'ina kepada Nabi SAW, tapi ucapkanlah unzurna, dan dengarkanlah, karena hanya bagi orang-orang yang kafirlah itu terdapat azab yang teramat sangat pedih. Nah, di dalam penafsiran ayat ini itu Syekhul Atha bin Khalil menyiratkan ketika Allah menyadarkan bahaya di balik istilah ra'ina, karena orang-orang Yahudi dahulu itu mereka menyimpangkan, mereka menggunakan perang istilah. Jadi istilah ra'ina itu mereka simpangkan kepada makna ru'una. Ru'una itu maknanya penghinaan, olok-olokan. Maknanya itu sangat-sangat bodoh atau bebal. Itu ditujukan kepada Nabi SAW. Nah, Allah Ta'ala memperingatkan bahaya perang istilah ini. Jadi umat Islam mengucapkan ra'ina, diselewengkan oleh orang Yahudi, ru'una. Ini kan namanya perang istilah. Perang istilah. Nah, ini Allah mengingatkan, hati-hati dengan istilah ra'ina, itu diganti saja dengan ru'una. Itu menunjukkan apa? Wa'yusiasi. Di balik istilah itu, di balik tadi framingnya orang-orang Yahudi, ketika itu terdapat bahaya keburukan di balik istilah-istilah yang dimunculkan. Nah, ini menunjukkan apa? Kesadaran terhadap bahaya tadi, itu menunjukkan kesadaran politik, wa'yusiasi namanya, di mana umat Islam paham dengan peta kehidupan, termasuk ancaman-ancaman di sekitarnya. Paham-paham di sekitarnya. Ini namanya apa? Wa'yusiasi. Nah, tentu penting karena Allah sendiri sudah mengajarkan urgensi wa'yusiasi di balik ayat-ayat tersebut dan juga ayat-ayat sesudahnya yang menggambarkan karakter-karakter orang-orang Yahudi untuk diwaspadai oleh kaum muslimin. Ketika Allah memperingatkan dan Allah membantah misalnya orang-orang munafikin di dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-6 sampai 10 itu kan menggambarkan karakter-karakter orang-orang munafikin.
Nah, ketika Allah kemudian menggambarkan hakikat mereka, jati diri mereka dan keburukan, itu menunjukkan apa? Nah, itu menunjukkan Allah mengajarkan konsep pentingnya kita memahami wa'yusiasi. Maksudnya apa? Maksudnya menyadari ancaman-ancaman yang ada di sekitaran orang-orang yang beriman itu sendiri. Itu ajaran Quran, konsepnya ada, dan jelasnya wajib diteladani oleh kaum muslimin. Artinya memang perlu daya kritis dari umat Islam ini. Para ulama punya tanggung jawab menyadarkan umat sesuai dengan takhir syair nazam yang diucapkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Belum mengatakan araftu syarra la li syirri lakin li tauqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, melainkan proteksi diri dari keburukan. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi aqafi. Karena siapa yang kemudian di antara manusia tak mengetahui keburukan, tidak tahu itu keburukan, maka akan terjerumus ke dalam. Artinya penting mengetahui ancaman-ancaman keburukan, dan itu yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah kesadaran siasi, kesadaran politik itu sendiri. Lalu Ya baik, Masya Allah, ini pencerahan dan penjelasan yang luar biasa. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Irfan Abu Nafid atas pencerahan dan penjelasannya, dan juga terima kasih atas kehadirannya untuk hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ustadz Irfan. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.